On air, on air. Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, kembali lagi di program UIB yaitu UIB On Air. Dan kali ini kita di episode ketiga ya teman-teman. Itu memiliki tamu yang super spesial ya teman-teman. Karena tamu yang super spesial kali ini adalah merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Yaitu ada Prof. Dr. Elza Syarif SHMH. Halo Prof, gimana Halo, kabarnya Prof? kabar baik. Baik ya. Sebelum Prof nyampe sini gimana? Lancar ya untuk perjalanan dan lain-lain, lancar ya kurang Bagus lebih. semua, udaranya Bagusnya. juga cerah. Cerah ya. Padahal kemarin kan terus hujan deras Oh iya benar. satu sih. harian, Satu tapi harian hari cuaca ini bagus. cerah. Oke baik, senang banget ya di sini kita bisa langsung ngobrol dengan Prof hari ini. Jadi teman-teman, sebenarnya kita akan membahas mengenai isu yang masih sering terjadi di Indonesia, yaitu adalah mengenai sengketa tanah ya Prof ya. Jadi teman-teman tentunya tahu ya sengketa tanah ini biasanya diselesaikan sering banget di pengadilan perdata maupun di pengadilan tata usaha negara ya Prof ya. Jadi tapi ada yang menarik nih teman-teman. Menariknya kenapa? Karena memang Prof Elza ini ternyata punya ide orisinil yang dimana ide orisinil tentang pengadilan tanah yang beliau angkat dalam disertasinya ya Prof ya. Dan kemudian ternyata Prof Elza sendiri itu menerbitkan buku yang berjudul Menuntaskan Sengketa Tanah. Ya di sini sudah ada langsung teman-teman, menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan ya Prof ya. Betul. Ini bukunya dan ini udah sampai edisi yang Ketiga. Oke. Nah, edisi pertama, kedua, dan sekarang sudah sampai ke edisi ketiga ya tentang sengketa tanah ini. Oke, baik. Dan yang lebih serunya lagi, Prof, ternyata sudah mendapatkan respon yang positif juga ya, Prof, dari Legislatif Komisi 3 DPR. Komisi 2. Oh, Komisi 2 DPR RI. Nah, jadi kita mungkin kurang lebih hari ini akan membahas sengketa tanah ini. Lebih dalam lagi ya Prof dengan Prof Elza yang merupakan juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Dan kontribusi penelitian Profesor Elza pun itu memang tentang e-sertifikat tanah maupun isu hukum di bidang lainnya ya Prof. Tentang Betul. inventasi dan hukum dan bidang teknologi ya Prof. Teknologi. Dikukuhkannya kemarin pada tahun 2023. 2023. Oke, baik. Oke, Prof. Jadi selama ini memang kita mendengar tentang masalah yang sering muncul dalam sengketa tanah ini ya, Prof ya, adalah memang sering diselesaikannya di pengadilan perdata maupun di pengadilan tata usaha negara. Nah, namun jika kita lihat Prof lebih dalam, sengketa pertanahan ini memiliki karakteristik khusus ya Prof. Karena yang membedakannya dari sengketa perdata biasa sama sengketa pertanahan itu apa gitu kan. Jadi kita mau tahu perspektif Prof Elza mengenai perbedaan mendasar antara sengketa pertanahan dan sengketa perdata lainnya apa sih Prof gitu. Sengketa perdata ini khusus ya. Sangat-sangat berbeda. Kita harus tahu kita mempunyai dulu BW yang sekarang KUH Perdata, di mana ada 4 buku. Buku kedua adalah tentang tanah yang sudah kita cabut, ya, yang sudah kita cabut menjadi Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam KUH Perdata yang merupakan konversi dari BW itu kan hukum materialnya, tetapi hukum formilnya adalah HIR, hukum acaranya adalah HIR. HIR dan BW ini dibuat oleh Belanda yang punya sifat-sifat liberal dan karakteristik Barat, individualis dan semuanya, yang sangat berbeda dengan orang Indonesia, di mana Undang-Undang Pokok Agraria sudah berbeda, tidak lagi seperti di buku kedua, tetapi sudah menjadi azasnya adalah hukum adat. Ya, Hukum adat itu adalah bersifat tunai dan spontan. Jadi kalau kita mau beli ya tunai, dan ada namanya penyerahan seketika dari barangnya, ya kan? Benar-benar. Itu basicnya yang harus basicnya. kita bilang. Terus kemudian hukum tanah itu punya azas, 8 azas, yaitu azas nasionalis, azas gender, azas
apa dasar dari besarnya ya terbatas ya, tidak bisa ada batasan maksimal dan minimum. Terus ada asas horizontal dan 8 asas lah yang mana mempunyai sesuatu yang sangat karakteristik dan itu tidak ada Ya. asas sosial ya kan. Di sana ada sosial dan untuk umum ya. Tetapi di Undang-Undang Pokok Agraria sudah banyak asasnya sampai 8. Berbeda sekali. Jadi bagaimana kita menyelesaikan sengketa tanah masih menggunakan HIR. Di mana HIR itu adalah sifatnya siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan, ya kan? Ya. Kita tahu kan itu asasnya dari itu. Sedangkan di Indonesia itu sampai detik ini masih tanahnya masih belum bersertifikat. Masih tanah adat, masih sifatnya girik dan masih ada tanah yang tidak ada suratnya tapi diakui keberadaannya. Bagaimana siapa yang mendalilkan? Nah, orang Belanda dulu merampas tanah Indonesia dengan seenaknya. Begitu orang Indonesia, maksudnya waktu itu kan terbagi, kita dianggap orang pribumi ya. Jika dia komplain ya harus ke pengadilan, berarti dia menundukkan dirinya kepada hukum acara HIR, di mana hukum acara HIR kan ya kamu kan sekarang komplain, membuktikan mana bukti kamu punya surat, nggak punya surat yang diambil. Disitulah kenapa kita harus tahu sejarahnya bahwa Indonesia pertama kali membuat undang-undang, pertama kali adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Coba nggak ada ya. Kalau Undang-Undang Dasar kan memang udah 45 kan, itu Undang-Undang Dasar. Tapi undang-undang itu pertama kali dibuat oleh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Mengapa? Karena kita menolak penjajahan, menolak domain negara, kepemilikan negara. Terus kita juga menolak tuan-tuan tanah. Disitulah sehingga dibuat satu reformasi dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria ini dia mengamanahkan untuk, ini kan undang-undang pokok, jadi mengamanahkan untuk membuat undang-undang lain, yang mendukung undang-undang pokok agraria. Sekitar 146 kalau nggak salah ya undang-undang pokok agraria itu, tapi satu pun sampai detik ini belum pernah dibuat, sehingga disitulah terjadinya sengketa yang tidak berkehentian. Dan tanah kita sampai orang barat suka takut untuk investasi di Indonesia karena dia bilang udah bayarlah segala rupa izin, begitu mau beroperasional tanahnya sengketa. Jadi dia udah keluar puluhan miliar untuk itu, ratusan miliar kadang-kadang gitu loh. Jadi memang berbeda ya. Oke, baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya ya. Jadi memang sengketa tanah ini ternyata banyak juga tantangannya tersendiri ya Prof ya. Jadi kita harus memperhatikan asas-asas dan aspek-aspek yang Prof tadi sampaikan. Oke Prof. Nah, lanjut Prof untuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi salah satu masalah yang sering muncul yaitu dalam sengketa pertanahan itu kelemahan dalam sistem administrasinya Prof. Administrasi pertanahan nasional terutama terkait dengan bukti kepemilikan tanah tadi. Nah, mengapa bukti kepemilikan tanah itu sering menjadi sumber konflik? Dan meskipun seharusnya hal ini seharusnya bisa loh teradministrasi dengan jelas, dan selain itu dalam pengadilan tanah bagaimana peran pengadilan tadi dalam menilai dan memastikan validitas alat bukti yang ada, terutama ketika ada keraguan atau perbedaan informasi terkait dengan kepemilikan tanah itu Prof. Jadi tertariklah mau mendengar pandangan Prof gimana? Ya begini ya, di
negara kita masalah pensertifikatan atau namanya pendaftaran Pendaftaran tanah. kan sertifikat itu meregister tanah-tanah. Itu kan waktu saya disertasi baru 30%. Baru 30% dari seluruh tanah ini. Terus kemudian sekarang bilang sudah sampai ke 50%. Ini kan sudah 20 tahun ya. Ya, sudah 20 Jadi sudah katanya sudah 50%, tapi saya belum membuktikan. Nanti mungkin mahasiswa saya akan ngecek apakah benar itu 50%. Ya. Kemudian juga selain itu, kalau tanah-tanah yang hakim-hakim ini masih mengakui ekendom, walaupun kita ekendom kita belajarnya kan ekendom itu tahun 1958 itu harusnya dikonversi, kemudian setelah dikonversi baru dibuatkan sertifikat pada saat itu. Dikonversi dengan Menteri Dalam Negeri ya. Ya. Sehingga tadinya tanah yang konversi dari tanah milik Barat dan tanah milik Indonesia. Nah, itu harus dikonversi tahun 58. Dan setelah waktu dikonversi itu baru ditetapkan ketetapan Menteri Dalam Negeri berapa luas tanah mereka, ya kan? Berapa luas tanah yang bisa diberikan negara kepada mereka. Kan tadinya tanahnya yang luas-luas itu. Nah, dengan SK itu diterbitkan sertifikat. Nah, pada waktu penerbitan sertifikat itu baru terbit tanah globalan. Itu rata-rata dan berlaku sampai tahun 1980. 1980. Nah, itu 20 tahun kan. Iya. Nah, di situ baru diajukan. Jadi masih banyak sekali permainan-permainan letaknya ekendom itu harusnya di tempat di barat, terus ternyata di sini banyak perkampungan, dia terbitkan di sebelah timur. Disitulah terjadi sengketa-sengketa tanah. Kemudian waktu dia mau terbitkan dari tahun 80, itulah terjadi kekuatan-kekuatan kayak mafia-mafia tanah itu menggusur mereka dengan kekuatan-kekuatan ya segala rupa, dengan preman, dengan militer dan oknum militer dan segala rupa itu ya, untuk mendapatkan tanah penguasaan fisik. Karena ada Kepres tahun nomor 32 tahun 79, penguasaan hak itu maksudnya Kepres ini baik ya. Misalnya tanah sudah dikuasai oleh penduduk, di mana atas tanah ekendom ya, di mana pada saat itu dia menguasai dan sudah cukup lama 20-30 tahun, dia bisa mengajukan hak. Tetapi jika ada di tanahnya itu bisa berkompromi apakah dia ganti rugi atau gimana. Nah, tetapi kan pihak-pihak penguasa yang bisa ekendom diberikan konversi ini, karena dia udah dapat itu pindah ke tempat lain, dia kuasai itu dengan akhirnya sengketa berkesinambungan, never ending yang istilah saya. Never ending ya. Iya. Dan juga anehnya pengadilan itu perkaranya nggak bisa selesai-selesai. Kan gugatan itu ya, misalnya A menggugat B, C. Nah kan, udah tuh misalnya kalah, dia bisa lagi bikin gugatan A, B-nya ditambah D. Maju lagi, ada putusan lagi, begitu berturut-turut sampai kalau kita lihat, saya contoh-contoh ekendom aja ya yang sengketa di Ratu Plaza depannya itu Haranganjang itu ada 8 putusan yang inkrah sampai PK dengan 8 kepemilikan. Bagaimana caranya gini pengadilan? Begitu juga tanah angkatan laut, walaupun sekarang angkatan laut dengan kuat menjaga tanahnya,
Tapi itu sengketanya putusannya ada 7. Semuanya PK. Dengan kepemilikan 7 orang. Padahal kan pengadilannya utara, yang ini selatan. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena hakimnya ada yang pindah kan. Kalau udah sampai PK hakimnya pindah. Kan berarti kita sangat lemah pada saat pendataan. Karena itu saya membentuk pengadilan tanah ini akan terjadi pendataan sengketa tanah ini sudah ada loh putusannya ini. Harus bagaimana siapa pemilik yang sebenarnya. Itu yang saya bilang tidak bisa dengan menggunakan peradilan umum. Jadi memang betul ya Prof, sistem administrasi yang kuat ya. Itu sangat penting untuk menghindari konflik tadi ya. Jadi semoga dengan adanya pengadilan tanah nanti kita bisa lebih mudah lah memverifikasi dan menyelesaikan masalah ini. Oke Prof, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Prof ya. Jadi dalam buku yang sudah Prof Elza tulis itu ada konsep tentang kepastian hukum hak atas tanah. Nah Prof, di dalam sini memang sudah dijelaskan dengan sangat mendalam ya. Menurut Prof, bagaimana seharusnya kepastian hukum ini diterapkan di dalam pertanahan di Indonesia? Karena kan memang bagaimanapun kondisi di lapangan, terutama di Indonesia, terkait dengan penerapan kepastian hukum ini, ada tantangan dan ketidaksesuaian, ya kan? Ada tantangan dan ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Jadi yang harus kita perlu mendapatkan perhatian lebih gitu, Prof. Ya kan kita menyatakan untuk kepastian hukum itu kan meregister tanah. Tapi kan saya tadi udah jelaskan, dia register tanahnya posisinya BPN itu kan banyak yang nakal ya. Meregister tanah di tempat yang lain yang membuat sengketa, ya kan? Disitulah yang dinyatakan ingin mempunyai kepastian hukum ternyata tidak terjadi kepastian hukum dan otomatis tidak ada keadilan. Dan yang paling lucu sampai ke juga pernah juga ikut rapat di BPN pusat ya dengan Satgas Mafia Tanah. Itu tanah klien saya. Dia udah bersertifikat, sudah menguasai lebih dari 20 tahun tanah itu. Udah hamparan. Bisa-bisanya bikin gugatan pura-pura di sini saya bikin. Karena mereka bisa bikin gugatan pura-pura, orang ini nggak ngerti panggilannya nggak jelas kemana. Ini permainan dari pengadilan lah. Saya protes keras banget. Terus akhirnya dia nggak ngerti kalau dia digugat tanahnya. Tiba-tiba dia kalah. Tiba-tiba mau dieksekusi. Kita berjuang bikin laporan polisi bahwa ini gugatan perubahan. Jadi bisa ada namanya di Kalimantan Selatan. Itu namanya mereka membuat, BPN ini membuat namanya sertifikat terbang. Sehingga nanti landingnya di mana. Saya juga baru tahu itu. Sertifikat terbang. Ya istilah saya. Ya. Jadi dia udah bikin sertifikat, letaknya nggak tahu di mana ya. Itu seperti ini. Sertifikat di sini ditimpa di sini. Nah, ternyata ditimpa di klien saya yang benar-benar di pinggir jalan Ahmad Yani. Tanah klien saya itu 1, berapa hektar. Itu luar biasa loh. Kita nggak bisa tembus. Saya sudah sampai, untung klien saya tuh gigih ya. Kita kemana-mana. Masa sertifikat yang baru yang saya anggap bodong tapi diakui oleh BPN dan itu akhirnya diputus bahwa itu sertifikat yang benar. Saya bilang bagaimana sertifikat itu baru, ini udah lama, kenapa bisa kalian yang bikin juga, ini kalian batalkan sertifikatnya klien saya yang sudah 20 tahun kalian terbitkan, dia juga baru, bukan orang penduduk sana. Kayak gitu memang seperti tidak masuk akal, tapi memang faktanya demikian. Jadi saya benar-benar tidak suka dengan mafia tanah itu. Iya benar. Oke, menarik sekali ya penjelasan Prof Elza ya. Jadi melihat perbedaan antara teori dan praktik di lapangan itu ternyata
terutama dalam hal kepastian hak atas tanah. Jadi semoga kedepannya ada langkah konkret yang bisa menyatukan keduanya. Oke, lanjut. Prof, kita kan tahu ya bahwa pejabat pertanahan seperti BPN dan ATR gitu ya. Nah, memegang peranan penting dalam administrasi tanah. Namun dalam beberapa kasus peran mereka juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan sengketa tanah. Menurut Prof, bagaimana sebenarnya peran pejabat pertanahan tadi dalam timbulnya sengketa tanah ini? Jadi bagaimana pengadilan tanah itu bisa memberikan mekanisme koreksi terhadap kekeliruan administrasi yang terjadi? Iya, saya bilang sangat sulit ya. Mafia itu juga menguasai BPN, oknum BPN. Ya, saya sendiri sudah tembus sampai rapat dan dibuktikan bahwa ini benar, klien saya punya sertifikat. Tapi semuanya tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada putusan pengadilan. Nah kan jadi ini kan rekayasa, pokoknya kamu nggak mau keluar dari tanah atau saya kasih harga murah, kalau kamu nggak keluar saya gugat. Ya. Nah gugat dia main juga sama hakim, oknum hakim ini. Terus lurah camat juga dibayar. Iya. Untuk membuktikan begini begitu kan hal yang benar-benar nggak benar, yang mana tentu orang-orang yang kecil ini jadinya memang teraniaya. Iya. Nah itu juga misalnya saya juga lagi mengamankan masalah-masalah tanah-tanah adat, di mana tanah adat itu juga sering tokoh-tokoh adat beribut sengketa dengan pengusaha atau sengketa dengan pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena saya sampaikan kepada tokoh-tokoh adat, kamu kan dulu saya pernah usulkan untuk memapping dan diregister. Bukan, saya bilang, bukan untuk disertifikatkan sehingga tidak bisa dijual. Jadi saya usulkan waktu zamannya Pak SBY. Waktu itu rapat itu dipimpin oleh Pak SBY, tapi diwakilkan secara langsung oleh Letnan Jenderal Waris untuk memimpin semuanya orang BPN maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, aktivis. Ini saya sudah usulkan, termasuk karena ide saya kan. Ya, Nah, jadi saya bilang saya minta dukungan untuk supaya tanah-tanah adat ini segeralah didaftar. Nah, mereka punya pikiran didaftarkan itu disertifikatkan sehingga bisa dijual. Saya bilang bukan, maksud saya batas-batasnya mana. Terus itu akan saya bilang bahwa tanah ini pendaftarannya dengan batas-batas itu seluas ini, petanya ini saya bilang ditulis bahwa ini adalah tanah adat keluarga ABC, bikin ranjinya sehingga nanti bisa bernegosiasi dengan pemerintah maupun jika digunakan tanah-tanah tersebut. Tapi katanya sekarang mereka menyetujui usulan saya itu. Karena terus sengketa, banyak korban juga ya sengketa. Jadi sengketa horizontal itu sangat berbahaya karena bisa saling membunuh gitu loh. Ya, benar. Oke, baik Prof. Nah memang ternyata peran pejabat pertanahan ini sangat krusial ya Prof ya dalam menjaga sengketa tanah. Mekanisme koreksi yang ada di pengadilan pun seharusnya tentunya bisa membantu untuk mengatasi masalah administrasi yang kurang tepat tadi yang Prof sudah sampaikan. Ya benar. Oke, Prof Elza, selanjutnya dalam pembahasan mengenai pengadilan tanah, penting juga untuk memahami hubungan dan batas kewenangan antara pengadilan tanah dan pengadilan tata usaha negara. Berdasarkan pemahaman Prof, bagaimana hubungan antara kedua lembaga ini Prof? Apa saja perbedaan yang mendasar dalam kewenangan mereka terkait sengketa pertanahan ini? Ya, pengadilan tanah yang saya idekan ini tetap dia adalah pengadilan di bawah peradilan umum. Di bawah peradilan seperti
peradilan umum ada pengadilan korupsi, ada pengadilan pilot. Nah, ini ada pengadilan tanah. Tetap cuman ada ciri khasnya yang ini ide ya, perspektifnya nanti saya buat, yaitu ada komisioner yang akan turun melihat lapangan. Karena hakim ini nggak ada waktu untuk ngelihat. Untuk sidang di pengadilan itu biayanya besar dan serupa. Kan rakyat tuh kadang-kadang nggak mampu untuk itu. Jadi ada komisioner yang melihat lapangan dan juga melihat tetangga-tetangga tanah. Kemudian pengadilan tanah misalnya Batam, itu BPN-nya petanya BPN di mana luasnya zonnya Batam itu petanya dengan orang officialnya harus ada di pengadilan, sehingga jangan orang mengajukan gugatan, oh ternyata itu daerahnya kayak Jakarta ya. Begitu lihat, oh ini bukan kewenangan dari Jakarta Barat, ini ada perbatasan ini, perbatasan itu. Jadi orang tuh jadi kena tipu kan, bayar 2 kali gugatan. Jadi kalau pergi ke sana, saya mau daftar tanah kamu di mana, kan bisa lihat dari peta itu, BPN ada di situ. Petugasnya, maksudnya menguntungkan rakyat. Iya benar. Iya, jadi langsung lihat, oh kalau gitu kamu di Jakarta sana, bukan di Jakarta itu. Satu soal kewenangan bukan absolut ya. Jadi terus dia tuh juga misalnya ada kewenangan absolut ya. Kewenangan absolut. Oh ini bukan soal tanah. Yang di sini khusus untuk pengadilan tanah, sengketa murni tanah. Jadi kalau soal batas tanah itu nanti kita bikin definisinya di dalam nanti hukum acara pengadilan tanahnya, kita bikin definisinya apa, sengketa apa aja, termasuk pidananya juga masuk di pengadilan tanah, sehingga nanti ada pengadilan tanah, terus kemudian terhadap pengadilan tanah yang ada masih berlangsung dan masih eksis hukum adatnya, di situ dikasih namanya hakim ad hoc untuk memberikan masalah adat-adat itu. Tapi hanya beberapa pengadilan yang memang masih eksis ya, kayak Sumatera Barat, Sumut, Papua maupun Bali, yang sangat-sangat masih sangat pakem adatnya. Jadi enggak semua hakim kan bisa tahu segalanya, sehingga itulah kita angkat ad hoc hanya untuk menjadi narasumber. Dan rasa keadilannya bisa diresapi oleh majelis hakim ya. Apakah itu posisinya sebagai hakim ad hoc ataukah posisinya sebagai narasumber ahli, itulah yang nanti kita sampaikan kan kepada DPR ya, bagaimana itu. Terus kemudian terhadap itu hakim-hakimnya, hakim, lawyer, polisi yang akan bersidang di pengadilan tanah itu kita akan buat silabus di mana mereka harus melakukan suatu kursus, mendapatkan license untuk sidang di sana. Benar. Itu. Wow. Itu keren. Rencana saya. Mudah-mudahan keren ya. Ya. Waduh, itu nambah wawasan baru, insight untuk kita juga ya, penjelasan tadi Prof. Ini Elza. kan daya pikir saya, bukan menghayal saya, tapi kedepannya begitu, harusnya begitulah. Karena ini kan belum ada yang menciptakan, baru saya menciptakan, dan itu saya pikirkan supaya sebaik mungkin nanti dengan saya punya ide ini kan akan ada masukan-masukan untuk menyempurnakan ide saya tersebut. Benar. Saya kan bukan orang jenius juga, orang biasa aja. Itu, wow, oke Prof.
Nah, tadi Profesor udah menjelaskan hubungan dan batas kewenangannya ya antara Pengadilan Tanah dan PT UN. Itu sangat membuka wawasan kita semua ya, teman-teman yang udah ada di studio maupun yang udah nonton ya. Jadi kita lanjut, Prof. Jadi dibahas juga nih mengenai urgensi pembentukan pengadilan tanah di Indonesia di dalam buku Profesor ini. Jadi mengapa pengadilan khusus itu begitu penting dan bagaimana pengadilan ini nantinya dapat membantu mengatasi sengketa pertanahan yang kompleks dan berlarut-larut. Nah, kita mengulang lagi Prof, bertanya lagi. Jadi bahkan bagaimana pengadilan tanah ini bisa mencegah sengketa tersebut yang berujung pada kriminalisasi atau perkara pidana. Gitu, Prof. Betul. Ya itu karena namanya mafia tanah itu dia menggunakan dua, pengadilan dan menggunakan polisi. Untuk kriminalisasi, yang satu untuk bisa eksekusi, mengusir. Walaupun bodong. Jadi mereka tuh kayaknya seperti begini loh ceritanya. Kalau di buku itu juga saya jelasin. Si A sama si B bersengketa. Tapi waktu eksekusi si A ini punya data, misalnya datanya agak komplit walaupun palsu-palsu. Si B tapi didukung oleh mafia itu, yaitu oknum-oknum BPN. Si B punya data juga tapi udah pelsong-pelsong lah. Terus dia gugat nih. Digugat sudah diatur nanti yang menang A. Sehingga menang bahwa sertifikat ini benar, tapi yang dieksekusi tanahnya C yang sebenarnya. Itu namanya saya bilang gugatan pura-pura. Oh. Terus ada juga misalnya ini saya juga saya nggak usah sebut, soalnya saya masih juga mau eksekusi. Wah. Itu tanah Masih dieksekusi. misalnya ini si penggugat dari klien saya sudah menggugat nih 5 orang ini tidak benar, sudah menang kita sampai kasasi. Terus waktu kita mau eksekusi 4 orang ini menggugat B dan first take nggak pernah hadir first take, sehingga eksekusi ini dikeluarkanlah penetapan oleh oknum hakim. Nggak bisa ditunda karena ada 2 putusan yang bertentangan. Mana bisa? Dia ini udah kalah semua. Saya nggak mau kejebak. Saya diemin aja kalau hakimnya masih bercokol, diam. Saya lihat lagi masih urut-urutan turunannya masih kena asap gitu. Ya udah tunggu dulu sampai dapat hakim yang jujur. Lah kayak begitu loh. Gimana sengketa tanah nggak bisa selesai ya, karena itu semua ini bermain dari oknum polisi, dari oknum BPN, dari lurah, camat, dan hakimnya, oknum hakimnya. Terus walaupun sekarang bilang ada kamar perdata, kamar pidana, kamar tanah, kamar-kamaran, saya bilang nggak ada. Karena hukum acaranya masih juga hukum acara untuk BW, bukan hukum acara untuk undang-undang pokok agraria. Enggak, senjata hukum formilnya kan enggak sesuai. Jadi sampai kiamat kalau masih bertahan itu enggak akan sengketa tanah bisa selesai di Indonesia. Oke, Prof. Jadi menarik ya teman-teman ya sejauh ini ya. Wow. Jadi Prof lanjut ya. Dalam buku ini pun Prof, Prof juga udah sebenarnya memberikan ilustrasi tentang kasus ataupun pola sengketa tanah yang menunjukkan urgensi reformasi sistem peradilan pertanahan di Indonesia. Nah, jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Afrika, mungkin ya Prof ya, Afrika Selatan dan New South Wales, Australia, itu bagaimana sistem peradilan di Indonesianya seharusnya berevolusi agar lebih efektif? Sangat berbeda ya. Sebetulnya saya melakukan riset di Afrika Selatan dan di New South Wales. Itu mereka sistemnya kalau di Afrika Selatan itu kan
khusus dibuat pengadilan khusus untuk mengembalikan tanah-tanah tanah-tanah Afrika, tanah-tanah orang penduduk asli yang dirampok oleh orang kulit putih. Disitulah mereka membuat satu khusus pengadilan tanah. Saya nggak tahu apa itu ada hubungan dengan apartheid, saya juga nggak ngerti ya, karena saya belum risetnya nggak sampai sana. Tapi itu dia hanya untuk kulit hitam, ya orang asli, yang mana mereka memperjuangkan hak-hak tanahnya dulu yang dirampas oleh kulit putih, ceritanya begitu. Jadi memang beda, tapi hukum acaranya itu sangat menarik dan saya akan mensadur beberapa yang cocok untuk pengadilan khusus tanah kita. Di New South Wales juga berbeda. Karena kan negara-negara lain tuh sistemnya hukum stelsel positif. Kita aja yang negatif. Nanti saya kasih tahu lagi kenapa bedanya positif negatif. Benar-benar rumit kalau memang nggak seneng nggak cinta sama masalah hukum tanah itu nggak menguasai. Iya. Kalau saya kan udah di luar kepala karena saya melakukan riset sendiri. Di New South Wales itu saya kan tadinya memberikan pertanyaan-pertanyaan gini. Dia juga aneh sama pengadilan New South Wales. Terus dia bilang itu berbeda, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Karena Indonesianya kok berbeda sekali, sehingga dia kirimlah buku-buku banyak sekali masalah-masalah tanah di sana yang saya pelajari sendiri dari Australia, dan saya juga riset ke pengadilan bagaimana pengadilan, dan di sana pengadilan di sana itu terbagi memang one stop service ya, terbagi 7 kelas. Ada pengadilan tanah, ada pengadilan tentang pidana tentang perusakan lingkungan, terus tentang sengketa izin-izin. Itu ada 7 kelas. Jadi kalau jadi lawyer di sana saya juga pusing kepala nih. Bikin gugatan kalau nggak benar-benar kita ikut kursus, kita bisa salah kelas. Ini kan kalau namanya peristiwa itu kan ada masalah izin, ada masalah tanahnya, ada masalah perusakan. Ini heavy-nya di mana? Harus kita bikin gugatan. Ya belum tentu saya mampu juga kan. Nah di situ saya pelajari, sehingga tapi prosesnya, hukum acaranya, ya saya pikir menarik dan bagus, memang harus begitu. Sehingga ketelitian misalnya seperti ini loh, di Indonesia kalau misalnya kita butuh saksi BPN, nggak pakai duit, nggak kenal, nggak bakalan dia datang. Padahal kita butuh sama dia, atau dia nggak perlu sama kita. Terus lurah, camat udah dibayar sama lawan, dia nggak mau datang, nggak mau menyaksikan tanah siapa sebenarnya. Kayak gitu-gitu kan memberatkan rakyat. Ya kan, masa semuanya duit, rakyat itu punya tanah semua sepenggal gitu. Terus untuk memperjuangkan hak hidupnya dia, itu hak asasi manusia loh. Dia harus berjuang, sedangkan dia belum tentu berduit. Iya. Nah, nanti di pengadilan khusus tanah ini nggak bisa. Hakim harus begitu, dia harus ada pembuktian. Hakim harus bisa memanggil. Jika perlu kalau dipanggil nggak datang, polisi bisa, dia perintahkan polisi untuk menjemput pejabat-pejabat itu untuk hadir di persidangan. Jadi nggak perlu. Saya bilang negara harus kuat. Negara kalau memang punya itikat untuk membantu rakyat, bentuklah pengadilan tanah yang mana yang strong gitu loh, yang powerful. Benar-benar. Wah, ternyata perbandingan dengan negara lain pun seperti Afrika Selatan dan New South Wales itu memberikan perspektif
yang sangat penting dalam upaya reformasi sistem pertanahan peradilan di Indonesia ya Prof ya. Semoga kedepannya kita bisa melihat perubahan yang signifikan. Dan kita lanjut Prof, sebenarnya ada 3 pertanyaan terakhir Prof. Nah ini terakhir Prof dalam buku ini juga yang sudah Prof tuliskan di sini ya. Itu membahas mengenai model ideal untuk penyelesaian sengketa tanah. Baik yang bersifat litigasi maupun non-litigasi. Jadi apa yang Prof rekomendasikan sebagai model ideal untuk penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dan bagaimana model ini nanti dapat diterapkan di lapangan? Iya, kita kan dari peraturan Menteri Agraria itu kan ada namanya penyelesaian sengketa, yang mana sengketa itu terjadi misalnya dari petugas dari oknum BPN, misalnya luas tanahnya segini atau petanya salah, nggak usahlah ke pengadilan. Begitu dilihat lokasinya itu benar, pengadilan dan dengan saksi-saksi itu dengan ongkos yang murah dan cepat itu bisa langsung dipetakan oleh secara mediasi ya, itu kan itu non litigasinya oleh BPN. Tidak terlalu prinsip, yang tidak terlalu masalah, bukan masalah kepemilikan, batas, salah ketik atau apa, salah admin itu bisa janganlah sampai ke pengadilan kan repot, panjang waktu dan biaya. Nah itu ada mediasinya. Nah pengadilan itu juga menyangkut mediasi seperti itu, sehingga BPN diserahkan untuk menyelesaikan. Nah, dan kemudian disahkan oleh pengadilan, maksudnya dilegalkan, maksudnya ditetapkan di ketetapan bahwa itu benar ya. Nah, tapi kalau yang sengketa yang berat, yang masalah kepemilikan, ya masalah hak asasi itu ya, memang harus ada persidangan, di mana waktu dia melakukan gugatan supaya tidak terlalu berlarut-larut, waktu dia bikin gugatan itu ada namanya dismissal, seperti TUN juga ada dismissal. Nah kemudian dismissal itu diteliti oleh namanya komisioner yang nggak ada kan di pengadilan manapun. Ini nanti di pengadilan khusus tanah saya usulkan untuk ada komisioner, di mana komisioner ini akan meneliti segala rupanya sampai ke lapangan. Kalau gugatan ini ternyata nggak benar, sehingga nggak terjadi gugatan pura-pura itu yang saya maksud, sehingga itu akan dihentikan, tidak lanjut. Nah orang yang dihentikan itu hanya bisa satu kali saja untuk banding gitu. Tapi kalau misalnya komisioner menyatakan bahwa ini memang sengketa dan dasar-dasar gugatannya benar, itu bisa lanjut persidangannya dan majelis hakim bisa dibentuk. Kenapa begini? Kenapa saya harus katakan demikian? Karena banyak sekali mafia tanah itu, misalnya tanahnya tadi nganggur-nganggur nggak digubris. Tahu-tahu begitu dibangun tiba-tiba ada gugatan. Terus sudah tuh pengadilan menghentikan itu. Kan kasihan. Ternyata orang itu kan pakai uang bank. Bagaimana? Seperti itu merugikan orang lain, sehingga namanya istilahnya untuk supaya bisa lanjut diberilah uang damai. Itu kan pemerasan saya bilang. Tidak demikian. Jadi pengadilan tanah ini mengatasi semua hal-hal yang negatif yang sangat merugikan. Baik merugikan negara, merugikan waktu, merugikan rakyat Indonesia yang mengalami sengketa tanah. Oke, baik. Jadi penjelasan tentang model penyelesaian sengketa tanah tadi menarik ya. Jadi Prof Elza tadi sudah menyampaikan bagaimana model litigasi dan non litigasi tadi bisa diterapkan untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan lebih efisien, dan semoga model ini bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Oke, baik. Nah, Prof, tentang pengadilan tanah ini
bisa memberikan keadilan itu tidak hanya bagi pemilik tanah, tapi juga untuk masyarakat sekitar dan para investor. Apakah menurut Prof pengadilan tanah ini dapat mengkaitkan hal ini dengan yang tadi Prof bahas, hak asasi manusia tadi, khususnya hak atas penghidupan yang layak? Iya, tentunya kalau nggak ada sengketa kan tanah itu bisa dimanfaatkan, Ya, bisa terjadi investasi, manfaat, dan nggak ada tuh orang bikin usaha di awang-awang, semuanya kan berlandas di atas tanah. Jadi kalau tanah itu sengketa masa dia harus di awang-awang, kan nggak mungkin. Jadi harus tetap tanah, karena itu tanahnya jangan sengketa. Dan itu juga untuk negara juga baik ya, untuk penghasilan investasi juga bisa lancar karena nggak ribut, bisa direkayasa sengketanya. Sengketa tanah tuh bisa direkayasa. Dan juga nanti juga saya tadi lupa bahwa pengadilan tanah itu di tingkat pertama, terus kemudian semua hakim-hakim harus ke kemana tuh, harus ke lapangan ya, ke lapangan. Kemudian untuk sederhana dan cepat itu langsung kasasi. Karena semua pada di tingkat pertama tuh benar-benar sudah dilakukan secara fisiknya. Hakim dan ada komisioner, ada orang BPN-nya, itu semuanya sudah diteliti, sehingga nanti di Mahkamah Agung hanya akan meneliti apakah sudah benar persidangannya, sudah ada kekurangan nggak yang belum dilewatkan untuk menentukan kepastian dan kebenaran dari tanah tersebut. tanah tersebut ya. Oke. Tapi tetap penting sekali ya Prof ya untuk pengadilan ini memastikan pengadilan tanah ini bisa memberikan keadilan ke masyarakat ya. Oke, baik. Nah, Prof, jadi di sini juga saya Prof mau bertanya dengan Prof tentang prinsip-prinsip dalam environmental social governance (ESG). Jadi bagaimana Prof prinsip-prinsip ESG ini dapat diterapkan pada pengadilan tanah dan bagaimana hal tersebut bisa berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar? Ya jelas kan, otomatis dengan ada pengadilan tanah kan kita membersihkan semua oknum-oknum yang tidak jujur, oknum-oknum yang menekan melakukan manipulasi, menekan rakyat maupun merugikan negara. Dan itu adalah suatu pembersihan kepada selain BPN, hakimnya sendiri, karena kita saling mengontrol ya kan. Kemudian juga kepada lurah dan camat, di mana mereka mempunyai instrumennya untuk melakukan pembersihan ini, dan itu sangat berguna pembersihan, karena kalau kita tidak melakukan pembersihan, kita melakukan lap, pembersihan dengan lap atau dengan sapu yang kotor, kan hasilnya tetap kotor. Karena itu harus melakukan satu namanya undang-undang pengadilan khusus tanah. Nah, yang saya juga mau sampaikan, sampai detik ini kan dulu saya sudah baca tuh namanya RUU hak-hak atas tanah. Sudah ada itu, saya udah baca dan saya masih simpan itu. Tapi sekarang di take down. Tujuannya apa? Jadi tidak pernah disahkan. Jadi RUU melulu yang kemudian gak tahu siapa yang tidak setuju dengan RUU hak-hak tanah. Tujuannya apa saya nggak ngerti, tapi saya tunggu-tunggu tentang RUU ini ternyata sudah di take down oleh DPR. Jadi
Oke, terima kasih Prof. Jadi penjelasan mengenai prinsip ESG tadi dalam pengadilan tanah itu sangat membuka wawasan juga ya Prof ya. Penerapan prinsip-prinsip yang sudah Prof tadi sampaikan itu bisa membawa dampak positif juga yang besar bagi sebagian masyarakat seluruhnya. Jadi maupun untuk keberlanjutan sektor pertanahan di Indonesia. Semoga kedepannya kita semakin banyak untuk mengintegrasi nilai-nilai ini ya Prof ya dalam sistem peradilan kita. Oke Prof. Nah Prof, sebelum kita menutup obrolan seru ini, sebenarnya saya punya satu pertanyaan penutup yang sangat saya mau tanya. Ini menarik sekali nih. Sebagai seorang guru besar Fakultas Hukum di Universitas Internasional Batam, tentunya di bidang hukum dan teknologi. Jadi dengan kontribusi yang luar biasa, terutama Prof Elza ini di bidang tanah dan sistem elektronik ya Prof ya. Kira-kira apa sih kontribusi yang Profesor berikan dalam pengembangan hukum dan teknologi ke depannya Prof? Apakah nanti akan ada proyek atau buku terbaru yang kita mungkin sangat nanti-nantikan karya-karya Profesor selanjutnya? Boleh Prof? Iya, saya sudah naik cetak ya. Buku tentang, kalau buku ini sudah ada yang edisi terbaru, 3 ya. edisi 3 yang sudah saya lengkapi lagi. Saya perbarui itu dulu dengan keadaan sekarang. Terus kemudian Edisi kedua hukum yang dan saya pegang. teknologi dan hukum dan globalisasi. Globalisasi. Oke, baik. Berarti itu kapan Prof kira-kira terbitnya? Kalau boleh tahu, apakah awal 2026? Selesai cetaknya sih 15 Desember, tapi ya mungkin awal tahun depan ya. Oh, awal tahun depan lah ya. Itu ada sekitar berapa buku Prof? Ada dua. Ada 2. Yang satunya tentang Hukum dan globalisasi. globalisasi. Itu nanti awal tahun 2026 ya. Iya. Kalau yang buku kedua Sama ya? Dua-duanya terbit selesai cetak ya. selesai cetak juga di Desember ini ya. Oke. Wow, kita di sini pasti nggak sabar ya menantikan karya luar biasa dari Profesor Dr. Elza Syarif. Oke, Prof, terima kasih banyak Prof atas semua wawasan dan penjelasan Profesor yang luar biasa hari ini ya. Bener ya? Nah, obrolan kita tuh sangat membuka mata. Tentunya tentang pentingnya pengadilan tanah dan peran hukum teknologi dalam menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia. Jadi semoga semua insight yang Prof bagikan itu bisa memberikan dampak positif untuk kita semua. Dan tentunya kami sangat menantikan Prof ya nanti untuk buku terbaru Profesor bisa untuk dikirim ke program Magister Hukum UIB ya teman-teman. Insya Allah. Oke. Dan yang akan nanti terbit di awal 2026. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu bersama kami di UIB On Air. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Prof ya di episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Semangat semuanya. Assalamualaikum. On air. 1, 2, 3.